Hmm, Assalamualaikum and good evening. Thank you for joining this interview for my SEM 2053 Intercultural Communication assignment. Today, I will be asking you a series of short questions about your cultural background, communication style, and your experience living in a multicultural environment. Selamat siang dan terima kasih kerana telah bergabung dalam wawancara ini untuk tugas SEM 2053 Komunikasi Antarabudaya saya. Hari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan singkat tentang latar belakang budaya kamu, gaya komunikasi dan pengalaman kamu tinggal di lingkungan multicultural. Baiklah, soalan pertama saya. Could you briefly introduce yourself, your name, your family, age, religion, and custom? Bisa kamu ceritakan tentang diri kamu, nama kamu, keluarga kamu, agama, dan sedikit ada keluarga? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, nama saya Arta Cahaya Utami, biasa dipanggil Cece. Umur saya 20 tahun, dan saya menganut agama Islam, dan saya juga beradat Toraja dan Bugis. Oke. How does your culture affect the way you communicate every day? Bagaimana budaya kamu mempengaruhi cara kamu berkomunikasi sehari-hari? Oke, baik. Untuk saya sendiri, saya lahir di kota Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Selatan. Tetapi saya dibesarkan di kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan saya berada Toraja dan Bugis, di mana kedua adat itu berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk berkomunikasi, budaya saya sendiri, tempat tinggal saya terkhususnya sangat jauh berbeda. Karena perbedaan antara cara bahasa, cara ngomongnya, dan juga pada umumnya itu saya menggunakan bahasa Indonesia untuk ngomong sehari-hari, bicara sehari-hari. Tetapi terkadang kayak kalau saya sedang berkunjung ke daerah-daerah terpencil, pedesaan di tempat tinggal saya itu sangat susah untuk berkomunikasi karena pada umumnya masyarakat di daerah itu mereka itu pada belum bisa atau belum fasih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi terkadang kami itu mencari masyarakat sekitar atau tokoh-tokoh masyarakat sekitar yang bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Does your relationship with your family affect how you interact with others? Apakah hubungan anda dengan keluarga mempengaruhi cara anda berinteraksi dengan orang lain? Untuk hubungan saya dengan keluarga tidak mempengaruhi saya untuk berinteraksi dengan siapapun. Tetapi pada saat kami bertemu dengan orang lain dan orang tersebut tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, hanya bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa adat daerah saya sendiri, saya sedikit membantu keluarga saya untuk berkomunikasi dengan orang-orang tersebut menggunakan bahasa daerah karena tidak semua anggota keluarga saya bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing di luar bahasa Indonesia. What values or tradition have you learned most from your family? Nilai atau tradisi apa yang paling banyak kamu pelajari dari keluarga kamu? Kalau untuk saya pribadi, saya lebih banyak mempelajari ke adat Toraja, karena adat Toraja itu memiliki banyak keunikan di dalamnya, dan itu saya sangat sangat menarik dengan adat saya sendiri. Itu bagi saya itu sangat menarik. Pertama itu ada adat Toraja sendiri memiliki ciri khas yang banyak dikenal dengan masyarakat luar itu biasa dengan apa ya ciri khas pemakamannya. Pemakamannya yang unik-unik itu disebut dengan rambu solo. Di mana jenazah itu diarak atau dibawa berkeliling jalan-jalan begitu keliling kampung, lewat jalan dengan iringan musik dan tarian. Nah, itu tuh masyarakat Toraja itu percaya bahwa dengan melakukan rambu solo, masyarakat Toraja berharap dapat memastikan bahwa jiwa orang yang meninggal dapat mencapai puya-puya atau biasa itu disebut bagi masyarakat Toraja itu percaya kalau puya itu tempat tujuan para umat-umat Toraja yang mendahului kita yang meninggalkan dunia dulu di luar gitu loh kayak gimana ya ngomongnya. Ya itu seperti itu setelah meninggal dari dunia ini mereka percaya kalau puya itu adalah tempat atau tujuan para terdahulu seperti itu. Kalau misalnya untuk tradisi Manene juga ada namanya tradisi Manene. Di dalam tradisi Manene itu masyarakat Toraja akan menggali kubur jenazah, membersihkan dan mengganti pakaian-pakaian jenazah, serta memberikan penghormatan kepada jenazah. Ritual ini dilakukan setiap setahun sekali, beberapa tahun sekali, biasanya pada bulan Juli sampai bulan Agustus atau pada bulan-bulan tertentu. Seperti itu. Okay. As I know, Indonesia has over 7,000 islands and over 700 languages. How does each different language influence the way Indonesians communicate on a daily basis?
Seperti yang saya ketahui, Indonesia memiliki lebih dari 17,000 pulau dan lebih dari 700 bahasa. Bagaimana perbedaan bahasa ini mempengaruhi cara orang Indonesia berkomunikasi sehari-hari? Tradisi saya, kalau tradisi saya sendiri tidak begitu mempengaruhi cara interaksi dengan orang dari budaya lain. Dalam keluarga saya selalu bahasa Indonesia kecuali ketika bertemu dengan masyarakat suku atau sama orang yang bisa berbahasa adat Toraja atau Bugis juga. Seperti itu. Have you ever had your message misunderstood due to differences in communication style? Apakah kamu pernah mengalami pesan kamu disalahartikan karena perbedaan gaya komunikasi? Iya, pernah. Itu tuh sangat umum terjadi bagi masyarakat Indonesia karena mempunyai banyak arti dan ini ya, budaya-budaya lain juga. Karena setiap daerah memiliki perbedaan bahasa dan artinya masing-masing, terutama di suatu wilayah. Itu pun masih berbagi beberapa bahasa lagi. Contohnya di tempat tinggal saya di Sulawesi Tengah. Umumnya orang luar daerah taunya bahasa daerah di sini itu hanya bahasa Kaili. Tetapi bahasa Kaili pun terbagi menjadi 3 bahasa pribadi yang saya ketahui. Untuk selebihnya saya kurang tahu, tetapi menurut info yang saya ketahui di sini terbagi ada 5 bahasa. Tapi saya hanya mengetahui 3 bahasa tersebut. Have you ever interacted or worked with people from different cultures or customs? Can you share the experiences or differences that have had the most impact on you? Apakah kamu pernah berinteraksi atau bekerja dengan orang dari budaya atau adat yang berbeda? Bisakah berbagi sedikit pengalaman atau perbedaan yang paling berkesan? Pernah, saya sendiri pun memiliki 3 sahabat dari suku yang berbeda-beda. Yang paling seru atau berkesan ketika kami saling bercerita dan ada beberapa kata yang sama tetapi berbeda arti di suku masing-masing. Karena terkadang artinya itu ada yang mengarah ke hal lucu atau hal sebagainya yang kedengarannya sehingga dengan sahabat saya itu menjadikan itu sebuah lelucon kecil yang pastinya tidak menyinggung satu sama lain gitu. Ini sedikit soalan tambahan. Apa contoh perkataan ataupun gestur yang kamu dan budaya lain punya tapi maksudnya beda? Ada gestur yang sama tapi memiliki budaya yang berbeda seperti setiap provinsi di Indonesia memiliki beberapa budaya di dalamnya seperti logat atau cara berbicara. Terkadang setiap provinsi itu punya beberapa suku dan juga mereka itu cara ngomong, pakaian mereka, model baju adatnya sedikit sama atau hampir sama atau bahkan kadang orang luar daerah atau orang luar suku itu sendiri pasti melihatnya atau mengira atau mengetahui itu adalah baju yang sama, bahasa yang sama, cara berbicara yang sama, tetapi bagi adat masing-masing tersebut itu ada beberapa perbedaan seperti baju, seperti cara ngomong, atau kata bahasa itu pun ada yang berbeda maknanya, seperti itu. How significant is the influence of religion on the values and behavior of Indonesian? Seberapa besar pengaruh agama terhadap nilai dan perilaku orang Indonesia? Sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia, terutama buat adat dan perilaku masyarakat. Terlebih lagi di zaman sekarang ini terlalu banyak huru-hara bagi masyarakat Indonesia dengan pengaruh perkembangan zaman, dengan perkembangan semua sistem ini itu yang lebih modern. Walaupun ya banyak terkadang oknum atau orang-orang yang masih suka melanggar norma agama, tetapi untuk agama sendiri sangat berpengaruh untuk masyarakat Indonesia. How do traditional culture values survive in modern Indonesian society? Bagaimana nilai budaya tradisional bisa tetap bertahan dalam masyarakat moden di Indonesia saat ini? Untuk di setiap daerah masih banyak yang mempertahankan budaya mereka masing-masing. Tetapi sangat disayangkan di era modern yang sekarang juga sudah banyak yang melupakan atau tidak menggunakan budaya tradisionalnya lagi. Terlebih lagi, banyak yang memodifikasi budaya tradisional dengan mix gaya zaman modern ini yang biasanya sedikit keluar dari budaya lokal mereka, seperti baju kebaya. Kebaya itu kan berasal dari daerah Jawa ya, provinsi Jawa. Itu tuh zaman sekarang ada yang buat baju kebaya itu kebaya modern namanya, tetapi itu sangat agak melenceng, agak keluar dari
budaya mereka gitu loh, kayak mulai dari modelnya, mulai dari makna-makna kainnya, payetnya, sampai rok batiknya juga itu pun kadang mereka modifikasi sedemikian rupa yang sedikit keluar makna dari adat budaya itu. Jadi, habis sudah soalan saya. Thank you very much for your time and for sharing your experiences. Your response will greatly contribute to my understanding of intercultural communication and will be very useful for my assignment. Terima kasih banyak atas waktu dan pengalaman yang kamu berikan. Tanggapan kamu sangat membantu pemahaman saya tentang komunikasi dan akan sangat bermanfaat untuk tugas saya. Terima kasih.